Halo semua, di video kali ini saya ingin membahas topik tentang kurs nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pada waktu video ini saya rekam, kurs rupiah mendekati level 15.600-an, walaupun saya lihat beberapa hari ini kembali menguat ya ke 15.400. Nah, ini membuat sebagian masyarakat khawatir. Apakah ini tanda akan terjadi resesi? Karena biasanya pada saat terjadi resesi ekonomi atau kondisi yang kurang bagus, mata uang dolar itu menguat terhadap rupiah. Begitu. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat nilai tukar rupiah terhadap pound sterling, GBP, gitu ya, euro, ringgit Malaysia, yen Jepang, Korean won, malah rupiahnya menguat sekali. Sehingga kalau kita mau jalan-jalan ke negara ini, mungkin bisa 20, mungkin bisa 15 sampai 20-30% lebih murah karena selisih kurs tersebut gitu. Nah, mengapa bisa demikian? Jadi yang terus terang agak membingungkan adalah mengapa Amerika Serikat itu punya hutang terbesar di dunia. Mereka punya hutang itu 31,2 triliun US dollar, setara 438 ribu triliun ya. Jadi uh, sudah 438 ribu triliun ya. Nanti kalau dia sudah lewat 1 juta triliun, nggak tahu sebutannya sudah apa begitu. Nah kemudian bank sentral di sana itu kerjaannya mencetak uang untuk menangani defisit. Inflasinya saat ini ya di 8%-an, mungkin mendekati 10%. Dengan kondisi ekonomi yang justru begitu buruknya, kenapa punya mereka itu justru mata uangnya terus menguat? Nah, kalau menurut saya jawabannya adalah dominasi. Per Juni 2022, jumlah cadangan devisa di seluruh dunia yang datanya dihimpun oleh IMF itu adalah 11,1 triliun US dollar. Nah, dari 11,1 triliun US dollar ini, kalau kita lihat breakdown-nya ya, jadi 12,2 triliun, di mana allocate-nya 11. Jadi mungkin ini yang porsi diinvestasikan dalam bentuk surat berharga. Nah, kalau yang ini mungkin ada emasnya atau apa gitu ya. Nah, dari 11 triliun ini, 6,6 triliun adalah dalam bentuk US dollar. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu, eh, yang menyimpan USD itu atau yang menggunakan USD itu bukan hanya Amerika Serikat saja, tapi ya hampir 60% dalam transaksi dagang di seluruh dunia. Kenapa? Karena tujuan bank sentral itu nyimpan dolar karena dolar tersebut dipakai. Nah, kalau kita lihat peringkat nomor 2, itu ada euro. Ya. Euro 2,2 triliun, 19,8%. Nomor 3 ada yen Jepang, 5,78,5%. Pound sterling 5,45, 4,8. Kemudian ada yuan China atau kita sebut dengan renminbi ya. Itu 322 miliar atau 2,8%. Saya tahu beberapa waktu yang lalu banyak beredar, wah katanya dominasi AS akan berakhir segala macam, uh, RMB Cina akan menggantikan gitu. Ya semua teori tentu punya pendukungnya, tapi kalau menurut saya 2,8% itu dan nothing. Mungkin di China sendiri mereka impor apa juga mata uangnya masih pakai dolar gitu. Nah, jadi kalau dibilang China akan menggantikan US gitu ya, ya probably one day gitu ya. Tapi menurut saya tidak akan terjadi dalam beberapa dekade ke depan. Nah, euro yang 20% saja masih belum bisa menggantikan dominasi US. Bagaimana dengan 2,8 ini? Jadi uh, kalau kita bilang bukan apa, dibilang tidak mungkin tidak ya, tetap kemungkinan itu akan ada, ya, tapi masih akan cukup sulit gitu. Nah, dominan itu ya bukan berarti mata uangnya akan menguat. Ya. Minoritas juga bukan berarti akan melemah, karena bank sentral simpan mata uang tersebut tujuannya adalah di negaranya digunakan sebagai transaksi. Jadi semakin besar dia simpan, berarti semakin besar memang transaksi menggunakan mata uang tersebut. Karena yang disimpan tuh ya banyak ya, ada dolar, euro, renminbi, Japanese yen, pound sterling, Australian dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang disebut dengan orang bilang hard currencies. Hard currencies itu ya mata uang utama dunia seperti itu.
Jadi kalau dibilang dolar menguat atau melemah, biasanya terhadap indeks DXY. DXY itu dolar indeks, biasanya merupakan kumpulan dari mata uang. Nah, Indonesia rupiah saja belum masuk. Maksudnya dikatakan others gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bilang kenapa dia simpan, ya karena banyak digunakan. Contoh misalnya, kalau kita baca APBN pemerintah, asumsi nilai salah satu asumsi yang digunakan itu adalah Indonesia Crude Price atau ICP. Ya, ICP itu dalam dolar per barel. Bayangkan ya. Jadi kita punya anggaran APBN itu aja masih pakai US dollar per barel. Kita bilang ekspor batu bara, biaya produksinya dalam ton per dolar, gitu. USD per dolar gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara tarif angkut kapal, freight rate ya, itu dalam USD per container cubic feet ya. Kemudian kalau kita bawa dolar ke negara manapun, itu bisa ditukar langsung. Tapi coba bawa rupiah ke negara Thailand misalnya atau apa, mungkin bisa ya. Tapi biasanya orang lebih suka terima US dollar dibandingkan mata uang yang lain. Nah, itulah yang menunjukkan dominasi daripada penggunaan US dollar dalam berbagai aktivitas di dunia. Nah, karena begitu banyak digunakan, maka kondisi ekonomi di Amerika Serikatnya sendiri kurang relevan. Kenapa? Karena dia mau cetak uang, dia mau inflasinya meroket, dia mau resesi, dia mau bagaimanapun. Ya, pokoknya kalau dia punya mata uang itu, dia punya suku bunga naik, mata uangnya akan menguat. Kalau suku bunganya turun, maka mata uangnya akan melemah. Kenapa? Karena inflasi resesi, di Amerika Serikat inflasi. Kalau tempat saya Indonesia nggak inflasi, ya sudah, itu kan bukan urusan saya. Tapi dolar tetap saya pakai untuk transaksi misalnya. Nah, jadi apa yang terjadi di US menjadi tidak terlalu relevan dengan mata uangnya. Jadi ekonomi US melemah atau menguat itu tidak berhubungan. Tapi secara tidak langsung ya, misalkan karena inflasinya tinggi, ya karena inflasinya tinggi, maka suku bunga US dinaikkan. Karena suku bunga US dinaikkan, maka mata uang US itu akan menguat terhadap mata uang negara lain di dunia. Ya, jadi ekonominya semakin jelek karena inflasinya tinggi. Untuk menghandle itu, bank sentral menaikkan suku bunga. Kalau negara lain itu teorinya mata uangnya melemah, kalau di Amerika malah sebaliknya gitu. Ya, jadi yang terjadi seperti ini. Yang jadi pertanyaan, sampai kapan US dollar akan menguat? Selama inflasinya masih tinggi, maka kenaikan suku bunganya masih akan tetap terjadi. Beberapa prediksi memperkirakan puncak kenaikan suku bunganya ya mungkin akan sampai dengan Maret 2023. Setelah itu dia akan stagnan, habis itu dia akan menurun. Ya. Jadi kenaikan US dollar ini ataupun spekulasi dia akan terus fluktuasi ini kelihatannya masih akan bertahan sampai dengan Maret tahun depan. Tapi begitu sudah Maret tahun depan, bisa saja tren berbalik. Kenapa? Karena begitu dia berhenti menaikkan suku bunga dan inflasinya sudah mulai terkendali, maka arah selanjutnya adalah penurunan suku bunga. Jadi mata uangnya akan kembali melemah. Ya, tapi tentu analisis ini bisa banyak pro kontra yang berbeda. Nah, jadi kalau kita berbicara US dollar, secara pribadi saya bisa memastikan bahwa inflasi di sana itu pasti akan terkendali. Cuma masalah cepat atau lambat. Karena kalau kita berbicara misalnya Pertalite, Pertalite memang naik dari 7.650 jadi 10.000. Berarti kan inflasinya terjadi dong. Tapi kan bulan depannya tetap 10.000, artinya sudah flat harganya. Nah, kalau inflasi itu misalnya 7.650 jadi 10.000. Minggu depan jadi 10.500. Minggu depan lagi jadi 11.000. Nah, kalau seperti itu inflasinya terus-terusan. Tapi kalau inflasinya sudah one off, ya sudah, ya itu nanti pasti akan selesai juga dan nanti pelan-pelan akan menurun. Nah, jadi peluang untuk USD melemah itu cukup terbuka di 2023. Nah, kalau begitu kenapa pada saat rupiah melemah terhadap USD, kita malah menguat terhadap mata uang negara lain. Contoh ya, yen Jepang itu kalau awal tahun 2022 ini itu 126 ya. Sekarang dengan 105 sudah bisa dapat 1 yen. Jadi
eh, hampir 20, mungkin 15% lebih murah. Gitu. Euro, kalau dulu cuma bisa 1 euro bisa nukar 16.300, sekarang 15.500. Sudah nggak beda jauh sama US dollar. Pound sterling, dari 1 pound sterling hampir 20.000 di awal tahun, sekarang sekitar 18.000. Berarti kan juga sudah turun sekitar 10%. Won Korea dari 12 jadi 10,8. Dolar Australia dari 10.300 jadi 99,50. Nah, kalau RMB China 2270, 2130. Ya, yang menguat itu hanya Sin Dollar ya, sama Amerika. Jadi Sin Dollar awal tahun 10.500, sekarang 11.000. Mungkin kalau uh, Singapura yang merupakan negara perdagangan dia cukup packing, jadi nempel sama USD. Nah, kalau kita lihat seperti ini, berarti tidak berarti kalau rupiah melemah terhadap USD, rupiah juga akan melemah terhadap mata uang negara lain. Ada yang mengatakan kepada saya, ini kenaik rupiah menguat terhadap mata uang negara lain karena negara lain itu melemahnya lebih signifikan terhadap US dollar. Jadi ibaratnya Indonesia melemah 10% terhadap US dollar, yen Jepang mungkin melemahnya 20%. Nah, karena dia lebih lemah dibandingkan US dollar, jadi ketika rupiah di cross rate dengan Jepang, maka rupiah menguat terhadap kurs Jepang. Terus terang saya tidak terlalu paham ya. Kalau saya sendiri sih punya pemahaman mungkin inflasi di sana lebih tinggi dari Indonesia. Mungkin juga mereka punya kenaikan suku bunga ada yang terlambat atau bahkan yang kayak Jepang, dia memilih tidak menaikkan. Atau mungkin juga intervensi dari bank sentralnya turut berperan terhadap melemah atau menguatnya mata uang tersebut. Jadi kalau kita berbicara kurs nilai tukar, terus terang saya bukan orang ahlinya. Ya. Tapi kita yang bisa kita pelajari dari fenomena itu adalah ya yang namanya kondisi itu memang berubah dari waktu ke waktu. Memang sekarang kelihatannya kita kurang bagus, rupiah melemah terhadap US dollar. Tapi pada saat yang sama itu ternyata kita juga menguat terhadap mata uang counterparty yang lain. Jadi ibaratnya ketika ada satu pintu yang tertutup, ada pintu lain yang terbuka. Nah, bagaimana kita memanfaatkan ini? Mungkin kalau buat Anda yang mau jalan-jalan, ya jangan ke Amerika dulu karena kursnya lebih mahal. Mungkin bisa ke Eropa, ke Inggris, ke Jepang, Korea, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mengikuti himbauan pemerintah, mungkin jalan-jalannya dalam negeri. Nah, kenapa? Karena ya pariwisata luar negeri mungkin bagus, dalam negeri juga nggak kalah gitu. Jadi kita juga bisa menghidupkan perekonomian dalam negeri. Nah, kemudian kalau kita berbicara konsep diversifikasi, ya mungkin kalau kita berbicara investasi mata uang asing, jangan melulu hanya Amerika Serikat US dollar. Kita juga bisa mempertimbangkan mata uang yang lain juga. Gitu. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.